Itu kan kamu kayaknya katanya dibangunin sama Gus Dur. Iya. Itu kamu bisa cerita nggak itu maksudnya gimana itu kamu dibangunin sama Gus Dur? Karena kamu kan sampai nangis-nangis gitu. Ya tiba-tiba, aku nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba Heeh. mimpi aja gitu, eee, Mhm. mimpinya aneh gitu, Mhm. absurd banget sumpah ini. Mhm. Masa ke Petronas, kita jalan-jalan ke Petronas, habis itu aku disuruh balik kan sama Gus Dur, disuruh balik gitu, eee, terus aku nggak mau, pengen ngikutin Gus Dur aja. Pas aku ngikutin dia, dia kan jalan ke arah sana, Mhm. dia ke arah sana terus aku ngikutin gitu. Pas aku ngikutin dia, ditahan sama dia kayak, Mhm. jangan ikut gitu. Aku tetap ikut noh, aku tetap ikut, pas sampai mana, pertigaan mana ya? Nggak tahu Iya. gua dari jalannya. Eee, Akhirnya Pokoknya kamu ikut? iya ikut, pokoknya ngikut terus terus sama dia, oh ya udah dah, dianterin balik sama dia kan. Oh. Disuruh ngikutin dia ke arah sana, Mhm. terus diantar balik gitu, habis itu nggak tahu tiba-tiba sadar. Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara Seruput Kopi. Seruput Kopi kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa lagi yang istimewa, tamu istimewa saya, karena beberapa bulan yang lalu mungkin namanya sering diperbincangkan, bahkan ayahnya juga sudah datang ke sini, pengacaranya sudah datang ke sini, saksi-saksinya juga sudah datang ke sini, dan Cokro TV mempersembahkan buat pemirsa Cokro TV ini David Ozora. Kamera gua mana nih? Wih, Sini, David sini. Ozora, ke situ Oh, sana. dong. Halo. Salam dong David. Udah. Ini dia Ya, David Ozora. kenalin. Jadi Nggak usah nama deh, kamu udah siapa? kelamaan. Nama panjangnya? Kristalino David Ozora. Pelan-pelan dong. Kristalino David. Kristalino Iya. David Ozora. Iya, betul. Ini baru pulang dari sekolah ya? Enggak. Oh, Dari enggak? tadi. Oh, dari tadi. Dari jam 8. Iya. Iya, dan David didampingi oleh Melissa Anggraini, ya, pendamping atau pengacara dari David selama ini. Dan Tas kalau dulu dong. tas dulu Tas dong. lagi. Jadi kalau ketika vonis ya, pengadilan yang memutuskan vonis, Melissa dan ayahnya David yaitu Jonathan Latumahina sudah hadir juga kan di Iya. sini menjelaskan tentang proses semua dari hasil vonisnya itu. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol langsung nih sama David, dan tenang, ada Ibu Melissa yang akan Pawangnya. Wah, pawangnya nih, jadi pawangnya nih Ibu Ibu. Melissa langsung, Mbak Melissa. Nah, David, kita langsung ya. Kamu siap? Siap. Kabarmu gimana sekarang? Kabar ya gini-gini aja. Gini-gini aja. Jadi aku mau tanya tentang pengalamanmu, ya kan? Oke. Kamu kan dulu itu setelah kasus penganiayaanmu oleh Mario Dendi, Shen, dan juga anak AG, masih ya anak AG ya? Masih. Iya, masih anak AG, itu kamu hampir 2 bulan, jadi 58 hari itu di rumah sakit ya. Dan 2 minggu kalau nggak salah itu dalam situasi koma, ya kan? Mungkin David bisa cerita tuh Kalau waktu Kalau yang ingat ingat, kalau nggak ingat ya jangan diinget-inget, yang inget aja. aja. Jadi waktu itu tuh kamu ngerasanya gimana sih waktu Tidur. kamu tidur ya? Kayak tidur sehari aja udah. 2 minggu itu kayak 1 hari. Iya. Oke. Lu kan udah tahu ya, ngapain tanya Tapi lagi. kan pemirsa Cokro TV kan nggak tahu. Iya. Jadi ini Mbak Mel nggak boleh lulu, Mbak ini Mel. andaikan ini kamu cerita pada orang yang belum tahu. Jadi kamu rasanya gimana tuh waktu ketika kamu di rumah sakit itu, waktu di awal-awal itu, seingatmu? Rasanya
Gimana rasanya? Pas Tidur. bangun, kamu Pas tahu kamu bangun, abis kenapa kok bisa di rumah sakit gitu? Atau pas bangun kaget aja. Pas Kaget. bangun kaget, kok Hmm. tiba-tiba di rumah sakit. Hmm. Terus naik ke suster ya kan. Mm-mm. Aku ngapain ke rumah sakit ya? Mm-mm. Terus katanya kecelakaan. Kata susternya Iya. kecelakaan. Terus aku lihat lagi badan kok nggak ada yang luka perasaan. Kan ada luka di sini. Iya segini doang, masa kecelakaan segini doang. Ya, siapa Sampai tahu. masuk ICU gitu. Oh, kamu tahu masuk ICU. Tahu. Terus Ya udah. terus kamu percaya kecelakaannya? Percaya aja. Diceritain siapa habis itu soal Diceritain kecelakaan? Amoy. Amoy itu suster. Suster Amoy. Oh, oke. Diceritain kecelakaan katanya. Habis itu Udah ketemu bapakmu? belum. Oh, belum. Belum. Udah belum ya? Tapi enggak, sebelum kamu diceritain sama suster Amoy kalau kamu itu kecelakaan, tapi kamu waktu kamu bangun dari koma itu, istilahnya tuh siuman gitu ya. Itu kan yang rame di media sosial atau yang diceritakan oleh ayahmu itu kan kamu kayaknya katanya dibangunin sama Gus Dur. Iya. Itu kamu bisa cerita nggak, itu maksudnya gimana itu kamu dibangunin sama Gus Dur? Karena kamu kan sampai nangis-nangis gitu di video. Ya tiba-tiba aku nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba mimpi aja gitu. Mimpinya aneh gitu. Absurd banget sumpah ini. Masa ke Petronas, kita jalan-jalan ke Petronas kan. Kamu sama Gus Dur Iya. jalan-jalan ke Petronas. Iya. Habis itu sampai sana kita jalan-jalan biasa. Ngedate gitu. Ngedate. Oke. Ngedate sama Gus Dur Iya. ke Petronas Malaysia Iya. ya. Terus? Habis itu aku disuruh balik kan sama Gus Dur. Disuruh balik gitu. Terus aku nggak mau. Pengen ngikutin Gus Dur aja. Pas aku ngikutin dia kan jalan ke arah sana. Dia ke arah sana, terus aku ngikutin gitu. Pas aku ngikutin dia, ditahan sama dia kayak jangan ikut gitu. Terus Sabar. pelan-pelan aja. Ini apa namanya? Sampai mana ya tadi? Iya, habis itu udah ditahan sama Gus Dur. Iya. Di situ aku tetap ikut Aku tetap ikut pas sampai pertigaan mana ya? Nggak tahu gue dari jalannya. Pokoknya ditahan. Iya, ikut, pokoknya ngikut terus sama dia. Oh ya udah dah. Dianterin balik sama dia kan. Disuruh ngikutin dia ke arah sana. Terus diantar balik gitu. Habis itu nggak tahu tiba-tiba sadar. Terus kamu nangisnya karena apa? Nangisnya karena apa? Nggak mau pisah sebenarnya sama Gus Dur? Bukan nggak mau pisah, nangisnya gara-gara nggak tahu tiba-tiba nangis. Tapi kamu jadi di dalam mimpi kamu itu sama Gus Dur itu minta kamu jangan ikut Gus Dur gitu ya? Iya. Malah dianterin kayak pulang gitu sama Gus Dur. Nah di Dianterin situ kayak kamu bangun tapi gitu. diantarnya nggak ke rumah sakit gitu. Iya. Tapi bangun-bangun di rumah sakit. Kayak aku di mana? Tapi kan waktu kamu bangun itu Ayah Jo kan udah di sampingmu belum? Nggak ingat ya? Udah belum ya? Tapi waktu itu nggak ingat siapa-siapa kan? Nggak ingat. Nggak ingat siapa-siapa. Aku aja nggak tahu kalau Majo udah nikah sama Amel. Tapi juga waktu itu juga kamu nggak tahu juga Ayah Jo itu ayahmu gitu ya? Ingat nggak? Sebenarnya tahu, tapi cuma pengen mumpung koma manggil Mas aja. Mana ada kayak gitu sekarang. Dasar kamu. Orang sama Eyangnya. Kok sama Eyang? Sama Eyang malah inget. Soalnya di mimpi-mimpi sebelumnya, sebelum bangun itu mimpi-mimpi dulu kan. Mimpi-mimpi itu banyak sama Eyang. Mbak Eni, Eyang malah udah ada di mimpi gitu. Aku ada nggak? Enggak. Siapa Anda ya? Emang belum kenalan, dasar. Terus abis itu kan kamu ketemu bilangin sama Suster Amoy. Jadi kamu nanya, aku di mana gitu ya? Di rumah sakit, di ICU karena kecelakaan. Jadi kamu waktu itu berarti nggak inget dong dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya ya?
Nggak ingat sama sekali ya. sama sekali nggak ingat. Terus ada kan waktu kamu di rumah sakit itu David banyak yang datang untuk menengok kamu. Nah itu kamu tahu nggak? Ingat nggak? Ingat, tapi kayak mikirnya kayak oh ya tetap kayak aku kecelakaan terus banyak yang Temennya Jo gitu iya ya. temennya Jo gitu pada datang jenguk, sekedar jenguk aja, kayak gitu sih. Udah. Nah terus kan kalau lihat dari tapi sempat bingung juga soalnya ada siapa Pak Rektor dari Universitas Hindu Negeri kan. Oh iya jenguk. iya. Terus lah kok sampai kayak gini, kok ada yang sampai dari iya, Bali gitu ya. siapa aja nggak tahu, dia aja siapa aku nggak tahu gitu, bingung aja. Udah. Tapi kayak misalnya ada Gus Menteri, ada Ibu Eni gitu, itu juga kamu tahu? Tahu. Dan nggak sempet nanya kok ada apa ini enggak? Enggak. Dia percaya aja lagi ya. Nanyanya cuma sekali doang, habis itu langsung percaya aja gitu. Tapi kan nggak bisa jalan, nggak bisa jalan kan waktu itu. Waktu itu udah terapi ya. Iya, yang tilting table itu. Iya. Emang itu sakit ya Fit? Waktu kamu dinaikin itu sampai teriak-teriak. Sakit dong. Sakitnya gimana? Nggak inget deh. Waktu itu kayak ingetnya waktu itu masih tidur ya. Tapi ada di mimpi. Oh, seolah-olah itu sedang mimpi ya. Padahal itu memang kenyataannya. Oh, jadi kamu ngerasanya itu kan sebenarnya latihan dari pihak suster sama dokter. Tapi kamu ngerasanya itu mimpi gitu? Mimpi. Kamu merasa bahwa kamu itu benar-benar kayak inget ngerasa gitu, itu pas kapan itu? Inget ngerasa kayak maksudnya bukan kayak bingung ini mimpi atau kenyataan gitu, tapi kamu benar-benar ini bukan mimpi. Pas ada pas latihan jalan sama Mas Aziz, namanya Mas Aziz kan, diajak latihan jalan terus itu ingetnya itu kayak inget bener-bener udah melek pas itu. Itu yang dari fisioterapi ya? Iya. Sebelumnya masih di rumah sakit sih. Iya. Sebelumnya itu kayak mimpi aja. Berarti udah di bulan tapi kedua yang itu tuh. kayak beneran. Kalau yang itu kayak beneran gitu. Jadi kalau sebelumnya itu David ngerasa itu kayak mimpi aja gitu ya, nggak bisa bedain ini kenyataan sama mimpi gitu ya. Iya. Padahal aku soalnya waktu itu ngerasa beneran gitu kayak nggak kayak mimpi, ini kayak kerasa juga. Ya padahal dulu saya hari-hari bawain dia sorseli, berarti itu dianggap kayak mimpi aja ya. Enggak, kalau itu enggak. Gue inget manggil lu Barbara kan. Iya, dia manggil Barbara. Padahal Barbara. Jadi Mbak Nong waktu itu kan kita tiap hari ya ngintip ke ruang ICU. Memang masih terbatas waktu itu yang lihat. Nah, dia ada beberapa yang diperbolehkan oleh dokter ngelihat dia, tapi dia tuh suka lupa. Misalnya pagi dibesuk siapa, nanti sore ditanya lagi udah nggak tahu ya. Gitu. Jadi memang. Jadi sekarang pengakuan kan bahwa pada saat itu memang kondisinya sama itu kayak mimpi aja. Iya, sama seperti mimpi aja. Malah pertama melek katanya yang dia lihat itu warna pink semua, itu gimana sih? Ya gimana kan itu? Kan kamu bilang kamu ngeliatnya enggak pink semua, enggak kayak melek terus pink semua gitu, enggak. Gue taunya warna pink doang. Itu. Kayak ini warna apa nih? Pink. Ini warna apa? Pink. Ini warna apa? Pink. Oh gitu. Kayak nggak tahu warna aja. Terus habis itu kan diajarin sama Pak Benyet. Itu bagian dari juga. Bagian dari terapi kan. Okupasi ya namanya ya. Okupasi apa? Iya, okupasi. Itu okupasi. Jadi dia kayak mulai dari nol lagi ya. Kayak anak TK lah dia. Untuk jadi, mengetahui warna ya, untuk mengenal warna. Latihan okupasi, terus latihan apa ya, Mah? Masukin bentuk-bentuk itu ya, nyocokin. Iya, itu apa sih namanya? Iya, Jo, okupasi ya, Jo. Tanya bapaknya aja. Bukan okupasi, satunya okupasi. Oh, terapi bicara. Oh, bicara. Kalau bicara itu lebih ke lidah, Mbak. Soalnya dulu aku nggak bisa ngomong R.
Jadi itu cukup panjang Mbak, dia nggak bisa mengucapkan lafaz dengan benar. Jadi kayak cadel. Nah, itu kan proses latihan itu, terapi itu kan masih di dalam rumah sakit Masih waktu udah itu dimulai, kan. Udah dimulai Ya, ya. tapi di rumah masih Ya, Kan sampai dia sekarang. kalau sekarang dilihat kan udah gemuk gini ya. Dulu di rumah sakit, kakinya tuh mengecil karena benar-benar 2 bulan nggak dipakai jalan. Gitu. Jadi sekarang naiknya berapa? 20 kilo katanya ya? Dari sejak dari rumah sakit 49 ke sekarang 68. ya hampir 20 kilo. Iya benar, 19 kilo Gimana itu berarti. makannya? Parah Tapi kan banget. memang itu disarankan sama dokter kan Iya, untuk bener. ini. Enggak disarankannya sampai 60 aja. Udah over 8 Iya. kilo. Gitu. Tapi ya makan enak. Ya udah makan mulu aja. Jadi kembali itu. Kan waktu kasus kamu itu kan memang di luar kan rame ya. Dan banyak sekali yang berkunjung, menengok. Sampai kan tadi kamu cerita juga salah satunya itu rektor dari Bali. Iya, dari Bali. Nah, yang aku nggak kenal. Iya. Tapi kan karena semuanya itu sangat solidaritas, sangat apa istilahnya ingin mendukung kamu. Nah, kamu ingat nggak misalnya yang kamu ingat nih siapa aja yang menengok kamu? Yang kamu ingat? Gusman, Bu Eni, terus Eyang. Eyang itu main nungguin kamu, bukan ngejenguk Iya. kamu. Terus waktu itu Ardito. Iya. Terus siapa ya? Kayak Benny apa? Inul. Inul, iya, ingat. Inul itu kamu lagi kondisinya Sadar nggak sadar? udah sadar. Sadar. Terus Soraya Hak. Terus Pak Eki Soekarno. Terus siapa lagi ya? Guru dramaku. Iya, Jimmy juga upstairs. Itu juga Boni, Om Gorus. Terus siapa lagi ya? Cuma yang lucunya dari teman-temannya yang besuk, orang-orang yang datang kan ada yang udah memang kenal dia ya. Kalau yang dia sebutin tadi dia banyak nggak kenal, jadi dia ya udahlah dia apa? Bukan yang nggak kenal, mereka yang nggak kenal gue. Oh iya. Gue udah kenal mereka. Iya. Nah dia ini kayak manggil temennya Ranger tuh, kamu manggilnya dulunya apa? Ketika Pagor. pertama kali. Tapi pas dia pertama kali komunikasi itu dia manggilnya Renji. Jadi bukan Pagor, jadi dia banyak yang lupa gitu. Dan itu cukup lama ya, termasuk ya tadi dia ngaku-ngaku aja udah tahu juga, padahal dia yang sama sekali banyak potongan-potongan yang lupa gitu. Tapi ketika pertama kali ketemu sama Renjiro di rumah sakit, Renjiro nengok itu, David inget nggak? Ingat waktu itu kan disuruh voice note sama Mas Jo kan, disuruh voice note, terus saya bilang aja kayak, oh Renjiro, gue udah baikan nih, kesini dong, parah banget lu nggak kesini gitu. Terus dia ke rumah sakit, dia bilang, oh, oke, nanti gue bawa lagi tuh. Itu apa? Oh ya ampun. Terus habis itu pas dia ke rumah sakit malah sama Pak Rudi sama Bu Natali. Orang tuanya iya. Ya. Tapi terus Bu Natali tiba-tiba nangis-nangis, nggak tahu kenapa. Kayak nggak tahu kenapa aja gitu. Kenal aja baru gitu kan, bisa dibilang baru. Kalau saya kenal Bu Natali udah lumayan sih. Kalau Bu Natali kenal saya kayak baru gitu. Kenapa sampai nangis-nangis? Padahal kan kecelakaan doang gitu. Tapi gitu kamu sih. waktu itu belum inget soal kamu diapain gitu ya? Taunya Belum. masih kecelakaan. Nah, ingatnya itu kan pas udah pulang. iya. Tapi Pak Rudi pas aku tanya kayak gitu jawabnya jujur loh dia. Kayak, Om kenapa sih aku di rumah sakit? Terus dia kayak jawabnya kayak, kamu sakit kepala gitu. Itu nggak salah sih. Nggak salah sih. Nggak salah. Iya. Oh jadi Om Rudi itu malah ngasih Clue. kode aja lah Iya, gitu ya, bahwa iya. kamu tuh bukan hanya kecelakaan tapi sakit kepala gitu ya. Tapi ya make sense juga sih, kecelakaan terus sakit kepala Ya, gitu. itu kan kecelakaan ya. Orang bubar gitu. Kejedot setir di Indosiar Iya misalnya juga gitu ya. tuh. Lucu banget ini kan. David, terus kan
kamu tuh setelah hampir 2 bulan, jadi 58 hari persisnya, kurang 2 hari kan berarti. Nah itu kan keluar tuh, ya kan, dari rumah sakit, dari ICU. Jadi pengobatannya akan diteruskan kan di rumah home care itu ya. Nah kan waktu mau keluar itu, kamu ngeh nggak atau ngelihat kan rame banget kan, ada wartawan banyak gitu kan. Terus aku ingat itu juga banget. aneh tuh. Nah makanya kamu waktu itu gimana tuh? Loh kok waktu aku keluar kok banyak banget orang gitu. Kayak kan aku mikirnya kayak aku kecelakaan. Ya aku kira yang nabrak orang penting aja, kayak anak presiden atau siapa gitu kan. Sampai ada wartawan segala macam. Tapi waktu itu mikirnya masih kecelakaan. Belum mikir kayak kan sempat jalan beberapa langkah kan waktu itu. Ditemenin lu juga ya? Iyalah, Mbak Mel. Iya. Mbak Mel. Maaf. Terus apa? Iya, balik ke rumah kan. Balik ke rumah. Terus, dan itu pertama kali masuk ke mobil itu kayak disetirin gitu, kayak pusing. Kayak pusing aja dari rumah sakit sampai mobil. Sampai rumah. Itu kayak pusing. masih sering banget itu dia. Pusing, muter. Wah. Selamat ulang tahun. Tiup lilin dong. Happy birthday to boleh dong. Iya, kan kamu yang ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jo sini Jo. Happy birthday. Happy birthday to you. Bika Make dulu, list dong. berdoa Make dulu. list Apa doa kamu? Dalam hati aja. Oh, perasaan nggak enak nih. Udah, tiup. Bismillah. Lagi dong, yang bener dong. Ya enggak. Gimana Masih. Hidup lagi. Udah. Oke, ini dulu. Udah. Udah, terus aja. Udah tuh, cuma 1 kali mati. Nanti Gimana sih? Ulang tahun keberapa sih? Masa gue kalah Happy sama anak birthday ya? kecil. Happy Kado. Kado, kan udah didoain. Jadi ini ulang tahun keberapa, David? Ke-18. Gila, ke-18 ya, Iya. David. Tapi Jadi masih kelas 2. Tinggal kelas ya, nggak kamu? apa-apa. Tinggal kelas ya? Bukan tinggal kelas, gap year. Oh iya. Oh iya. Nah, David, kamu duduknya yang benar. David, jadi waktu kamu udah keluar dari rumah sakit, terus kamu tahu bahwa kamu itu bukan tabrakan, tapi karena digebukin sama si Mario sama si Shen itu kapan? Pas Lebaran. Lebaran Idul Fitri. Iya, Idul Fitri. Gimana tuh ceritanya kok tiba-tiba kamu kok? Jadi kan Idul Fitri, terus kayak diajak keluar aja jalan sama bapak sama mama juga kan. Diajak jalan keluar gitu ke Bandung. Ke Bandung. Terus pas nyampe Bandung, saya kayak baru turun mobil udah banyak yang minta foto gitu. Terus saya kayak nanya gitu kayak kenapa orang-orang pada minta foto sih, korban kecelakaan doang. Iya gitu. Terus waktu itu baru dijelasin kamu tuh sebenarnya gini. Ya udah, terus saya kayak udah. Belum inget tapi itu ya. Belum ingatnya itu kayak baru-baru dia yang baru-baru dia aja. langsung ya. Dua bulan pas Idul Adha. Iya, baru-baru karena dia begitu inget itu baru nggak bisa tidur, emosi, kesel. Kalau itu karena dengerin cerita Jo aja ya. Jadi waktu dengerin cerita dari bapak sama mama Amel itu, kamu nggak ada rasa apa-apa gitu, nggak ada rasa oh begini, nangis, oh kan? begitu. Nangis, hah? Nangis
nangis. Kagak. Banyak Emang lupa ada dia. fotonya? Ada Ada cerita, videonya. Ya, cerita. Iya. Foto dong. Coba CCTV ininya, CCTV kafenya ada nggak? Gue nangis. Nangis dia. Kamu kok Enggak. Enggak, kamu tuh jangan banyak didengerin. nangisnya dulu, Dia Fit. lupa Banyak aja. kok Sotoy, dia videonya. sotoy. Ya aja deh. Iya, iya. Terus jadi artinya kamu sampai Idul Fitri itu sampai kemudian tahu di Idul Adha itu memang kamu belum inget ya tentang peristiwanya ya. Cuma Belum sempat ingat sama nyeletuk sekali. dia. Jadi Jo itu pernah ngantar dia ke rumah sakit, Mm-mm. terus bawa mobil. Nah di jalan itu dia tiba-tiba yang ingatannya itu muncul kayak percikan-percikan ingatan aja gitu, Mbak. Nggak Udah utuh. mulai Jadi dia ya. kayak itu dia ngeliat mobil Rubicon, terus dia bilang itu plat B1210 apa? Den. Apa Dan sih? itu bukan, itu plat mobil temanku polisi gitu. Jadi Jo langsung buset dia inget. Tapi cuma itu doang, dan dia ingetnya si Mario Dendi itu polisi. Kenapa kamu bisa tiba-tiba inget gitu? Ingat gak itu? Nggak tahu sih, kan sebelumnya belum kenal juga. Tapi gue udah bilang polisi soalnya gue kan teman sama Nando. Terus Nando bilang kayak kalau pacarnya kakaknya itu sekolah di Tarnus apa udah jadi polisi gitu. Nah, tapi tiba-tiba kamu inget itu plat mobilnya, plat mobilnya kamu inget itu? Ya nggak tahu, Nggak tiba-tiba tahu, inget tiba-tiba aja. Jadi kayak kan gitu belum dia. tahu kan. Jadi Orang belum tahu-tahu tahu aku kan. Belum dipanggil. tahu kayak Namanya, kamu mirip AG gitu. Aku, iya. kok lu mirip AG? Tapi Hmm. nggak utuh ya, nggak inget banget kamu. Apaan? Jadi dia waktu itu ceritanya malah kayak aku diinjek-injek Mario Dendi. Sesantai itu, karena rasanya belum inget. Kejadiannya juga belum inget. Antara apa namanya ini emosi sama ini belum Ingatan nyambung nggak ya. ketemu, ya. Jadi benar-benar David ingat tentang peristiwa itu kapan? Idul Adha itu. Bener-bener inget Idul Adha. Tapi kayak besok bakal keinget lagi. Tapi kan ini kayak ingetnya nggak full gitu kan. Kayak ingetnya cuma sedikit-sedikit gitu. Yang aku ceritain kemarin sih. Iya, dia tiba-tiba habis Lebaran Idul Adha itu. Pas Idul Adha. Iya, tahu. Habis Idul Adha kita baru ketemu, ya kan. Tahu-tahu dia cerita, aku sekarang udah inget. Tapi ternyata ingatannya juga random gitu loh. Ada yang terjadi dia lupa, yang nggak kejadian malah dia anggap itu terjadi. Kayak dia tiba-tiba bilang, aku tuh ditodong senjata gitu. Makanya aku sampai mau disuruh buat push up gitu. Di kepala kita ya make sense juga, karena puzzle-nya kan memang hilang. Kenapa dia akhirnya nggak kabur aja, kenapa dia mau gitu kan. Dan memang dari chat-chat yang kita lihat kan ada tuh ancaman-ancaman ditembak, make sense. Makanya kita coba gali, tetapi begitu kita lihat di CCTV itu nggak ada gitu. Dari ceritanya dia kan kayak jelas banget dia ceritain dikokang siapa, diambil senjata oleh siapa, diarahin ke kaki, bahkan warna senjatanya pun dia ingat. Kagak. Iya, kamu tuh kan dia warna hitam, kamu bilang dia lupa lagi. dia lupa. Dan itu tuh sampai aku yakin banget besoknya aku langsung telepon polisi ya, Bang Hengki. Aku harus lihat nih, karena David ingetnya dan aku yakin dengan ceritanya dia. Di prank. Abis itu kita nonton di layar gede banget, Mbak Nung. Nggak ada. Tapi walaupun itu kita kan tetap punya keyakinan jangan-jangan ada di mobil, karena kan mobil itu bolak-balik pengen banget dibawa keluar gitu kan. Gitu. Tapi ya dalam fakta persidangan memang ketahuan dia pernah ngancam nembak, dan entah karena pernah diancam ditembak jadi di kepalanya dia kesimpan memori ya. Di memori itu sampai hari ini dia masih yakin dia ditodong senjata. Iya bener. Siapa yang ngokang, yang nyuruh ambil senjata Mario Dendi, yang ambilin senjatanya Shen, gitu-gitu dia ceritanya kayak begitu. Kita shock gitu kan, dan dia pas aku bilang nggak ada loh Fit, ada kok. Gitu. Nah David ini ngikutin selama kan udah di luar nih David kan, udah di rumah gitu kan, dan ini kan kasus David rame banget kan, di media juga masih diperbincangkan di media tapi sosial. Anehnya kenapa? Apa namanya, pas aku di rumah sakit kan ini apa namanya dikasih HP, tapi di HP itu nggak pernah ada notif kayak fakta-fakta persidangan Agnes. Waktu itu kan masih persidangan Agnes ya. Nggak ada tuh kayak muncul gitu. Terus di berita aku juga nggak pernah muncul.
Ya dibatasin lah. Ya iyalah, Dibilang sama iya. ayahmu lah. Heeh. Tapi kan sekarang pas kamu di rumah gitu kan, bukan di rumah sakit tapi di rumah, dan kamu juga udah mulai sekolah gitu, itu kamu ngikutin nggak? Atau nggak peduli? Nggak peduli sih sebenarnya. Nggak peduli ya. Tapi ya ngikutin juga sih. Dikit-dikit nanya-nanya Dikit-dikit doang. nanya-nanya Tapi udah doang. sekolah dia itu, Mm-mm. jadi dia kan balik dari rumah sakit home care tuh. Jadi dia belajar lagi, belajar warna, belajar ngomong, lidahnya ya kan yang tadinya Wicara sempat itu kan, keluh terapi ya kan. wicara. Ya, terus okupasi dia kayak belajar lagi bikin garis, nyambungin titik-titik ya kayak anak TK gimana sih gitu, sampai fisio, sempet jatuh dan lain sebagainya. Nah, dokter bilang ketika di beberapa tahapan itu udah mulai oke, akhirnya balik ke sekolah. Bisa Nah, sekolah. ini dia ditanya nih, Gimana pengalaman balik ke sekolah. Karena dia Pertama pergi sekolah kali- doang, bukan bersekolah nih. Gimana Dia pertama the kali king, kamu the king of eh, student di sana. pertama kali kamu masuk sekolah setelah berapa bulan kan, artinya kan kamu nggak 3 sekolah? bulan ya? Iya. Iya, 3 bulan. 3 bulan. Itu gimana rasanya? Ya. Ada bedanya nggak sebelumnya Oh, dengan beda yang banget. Gimana Sebelumnya kalau bedanya? mau pipis nggak boleh. Kalau dulu kalau mau pipis nggak boleh. Iya, sama gurunya kayak ditantan gitu. Ah, Abis ini 5 menit 2 menit gitu lah. Kalau sekarang ya sok aja. Sekarang Kayak kamu langsung boleh dibebasin. aja. Iya. Yang mau pipis juga boleh. Tapi ada yang bilang Mau kamu di kalau kantin juga boleh. itu kan, jadi ada yang bilang Renjiro kawan-kawannya bilang dia kalau lagi sekolah mau pergi dia bosan ya dia bilang bosan, mau pergi ke kantin ya kantin, kadang dia panggil temennya keluar, dia jalan gitu kan. ngajakin teman-temannya. Iya. Orang waktu itu aku mau Jumatan aja aku ngajak Marvin. Padahal Marvin Katolik. Nah, mau aja dia. Yang penting kan cabut. Tapi untuk ininya gimana David? Ngikutin pelajarannya? Ngikutin Oh pelajarannya. tentu tidak bisa. Oh, tentu tidak bisa. Sampai sekarang PTS aja nggak bisa. Kenapa? Ya karena saya nggak suka. Oh, nggak suka. Tapi enggak, saya ada maksudnya yang saya gini. suka sih pelajaran-pelajaran kayak pokoknya yang IPS saya suka semuanya. Yang IPA saya nggak suka semuanya. Sama matematika, Bu Seva, saya nggak suka Bu Seva. Pelajaran Bu Seva saya nggak suka. Jangan Bu Sevanya. Enggak, tapi Pelajarannya kan gue bilang pelajarannya. Iya jangan ngegas sih, coba agak santai Iya. gitu. Maaf ya Ibu kalau saya kurang Kurang memperhatikan kalau pas pelajaran karena memang saya nggak suka matematika. Tapi dulu sebelum kasus ini David gimana pelajarannya? Wah, smart banget gue. Pas dulu sebelum kasus kayak dulu juga goblok, sekarang juga goblok. Sotoy dia. Jadi tuh Gimana dia kata kan dulu gurunya? itu sempat mondok ya kan. Udah belajar ngaji, bahkan ngajarin ngaji. Iya, dulu gitu. jadi guru kan Iya, buat sekarang cuma hafal junior-juniornya. tinggal Al-Fatihah doang. Sama nggak tahu dia mau sholat lagi tapi banyaknya hilang bacaannya gitu. Jadi mulai belajar lagi. Nah, kalau gurunya bilang ya memang informasi yang dia tangkap itu agak lama gitu, antara dia kayak cepet bosan. Jadi kalau kita bosan di ruang kelas kan kita diem aja kan Mbak No. Nah dia segala mau dikasih tahu gurunya, bosan nih. Gitu. Gimana kamu? Gimana? Ya udah, Pak saya izin kantin ya. Soalnya Kenapa? bosen. Terus dibolehin, ya udah saya makan Indomie aja di kantin. Orang dibolehin. Gitu. Tapi teman-teman gimana ke kamu? Teman-teman ya pada seneng soalnya kalau saya bosen saya ajak. Terus saya nemenin David gitu. Biar ada alasannya buat cabut dari kelas gitu kan. Tapi ya begitulah komunikasi sama David ini. Lihat aja Mbak Nong dia. Jadi Ceria sekali dia iya. sekarang ceria sekali. Memang David yang Dari Mbak Nong kan dulu. gimana sih? Dulu kan Mbak Nong paling kenal dia sebelumnya ya. Ya beda, memang beda. Panggilannya dulu panggil Mbak Nong apa? Tante, Begitu balik dari rumah sakit jadinya ibu. Sekarang Bunda. Bunda. Udah beda-beda. Tapi memang David nih pemirsa Cakro TV ya. Memang yang seperti selalu saya bilang di postingan media sosial saya bahwa memang cukup berubah ya. Kita nggak tahu karena ini kan masih dalam proses apakah perubahannya itu akan yang positif karena ini kan masih terus-menerus assessment ya David juga kan. Tapi intinya bahwa sebelum David mengalami kecelakaan itu memang pribadi David itu kamu tuh pendiam dulu David. Ya pendiam Iya soalnya kan? saya masih suka mikir-mikir kayak
Sekarang udah nggak iya, pakai sekarang mikir udah nggak lagi. mikir. Jadi Nyelotok dia aja. Kak Nong Soalnya sampai dua bentar dulu, sabar ya. Dulu itu kayak apa namanya? Udah mikirin di mobil kayak mau ngejokes ah. Terus masih mikirin kayak aduh ini punchline-nya lucu ya. Masuk nggak ya sama bokap. sekarang udah Gitu bodo amat kalau ya. sekarang bodo amat dan lucu juga. Tahu gitu dari dulu gua nyeletuk aja. Iya, nggak ada berin lagi. Mm-mm. Jadi mau ngobrol sama orang tuanya, temennya, siapapun sama aja udah. Cuma kan dia memang dokter kan ngasih obat ya. Coba Fit, gue cerita. Obat apa? Dokter kasih obat anti bacot, tapi bacot aja nih gue. Dari dokter Iya nggak Tatangnya ya. ngempan. Kok kamu tahu kalau kamu tuh ngebacot aja? Apa? Emang ngerasa? Ngerasa? Gimana ngerasanya? Ya ngerasa kayak Segala dikomentari. iya semuanya dikomentarin kayak kok gue bacot banget ya? Gitu aja. Ini dokter Tatang gimana sih? Udah ngasih obat anti bacot tapi gue masih bacot aja. Akhirnya dia mau jadi lawyer katanya. Wah. Bacot dan berbayar. Terus nggak jadi soalnya banyak bacaan. Ya, Saya nggak suka baca. Jadi saya mau jadi apa ya? Tapi musisi, kamu udah jadi bisa main drum belum? Jadi sempat pusing dia nggak bisa. Udah dikit. Nggak ada minat gitu. Nggak tahu. Emang pusing kalau main drum? Bukan pusing sebenarnya, bukan pusing denger suara terus pusing gitu kan. Jadi Soalnya aku nonton Dark Soul main aja yang band-band death metal gitu aja kayak ya udah biasa aja. Bukan pusing mainnya tapi pusing kayak ini ya yang mana yang harus dia ini jadi gitu. lupa dia. Konsentrasi itu kan Iya, terkait hi-hat konsentrasi. yang mana, snare yang mana gitu. Jadi lupa. Iya, dulu katanya David itu ingin jadi drummer ya. Enggak. Dia lupa pokoknya dia mau jadi apa Emang aja iya? dia. Nggak tahu lah cita-cita siapa. Makanya waktu itu Om Eki Soekarno nengok David itu mau melibatkan David ke komunitasnya. Ingat nggak? Sampai David kan diundang ya di IDP Fest. Nah, keinginan David untuk menjadi drummer itu masih? Keinginan menjadi drummer masih sih, tapi kayak bukan suatu cita-cita, bukan dewasa sekali loh pekerjaan. dia sebenarnya. Aduh, jangan dipotong sakit dong. Bukan kayak apa namanya? Jadi Sorry, cita-cita. Kamu kalau mukul itu dikontrol kayak gini doang gitu. Ini bener kenceng banget loh. Jadi itu bukan cita-cita. Bukan cita-cita yang bukan kayak cita-cita buat sehari-hari gitu, kayak buat sampingan aja. Jadi kamu cita-citamu sebenarnya apa sekarang? Cita-cita sebenarnya belum ada. Pengen jadi orang kaya aja. Pengen jadi orang kaya. Nah, kamu kalau jadi orang kaya kan sebenarnya sekarang udah terkenal. Pid, kamu tahu nggak kalau kamu tuh sekarang udah jadi orang kaya? Belum. Kan hasil vonisnya itu kalau nggak salah kamu dapat sekitar 25 miliar restitusi, 25 miliar lebih ya, dan juga Rubicon. Jadi Rubicon yang dibawa sama si Mario Dende itu, keputusan hakim itu jadi milik kamu. Nah, kamu gimana itu? Dia nggak mau, dia Rubicon paling benci sama Rubicon. Jual aja. Trauma ya kamu ya? Bukan trauma, sebenarnya kalau disuruh bawa Rubicon ya udah bawa aja. Tapi kayak nggak suka mau Rubicon aja. Nggak suka dia. Tapi waktu itu kamu sempet telepon tuh tengah malam yang nggak bisa tidur. Nah itu dia yang baru suka keingetan yang utuh ya kejadian itu. Itu kamu ngerasain itu gimana sih sampai nggak bisa tidur? Emosi, pengen ngegebukin juga lah. Nggak emosi juga. Emosi ada, tapi nggak emosi juga. Itu gue nggak bisa tidur gara-gara di luar kan takbir rame. Enggak. Berarti itu waktu lebaran. Enggak, pas, setelah itu. Pas Idul Adha, iya. Dia bukan. Coba lihat chat kita dah. Kamu ke ini loh, kemana? Ke Jawa, ke tempat Gus. Iya emang. Oke. Ke rumahnya yang kan. Tapi kan kamu kepikiran. Iya. Kepikiran kejadian itu. Iya. Terus? Kalau kamu kepikir tiba-tiba jauh-jauh duduknya ini. Kalau kamu tiba-tiba kepikiran dengan peristiwa kejadian itu, kamu gimana? Kamu ngapain?
Ya nggak ngapa-ngapain juga sih. Suka ngapain? Kamu maksudnya kamu marah atau biasa aja? Sekarang biasa aja sih. Kamu kalau ngelihat wajah Mario Dendi misalnya, kamu gimana? Dendam apa enggak? Dendam sih ada ya, tapi nggak dendam banget gitu. Enggak, gimana sih maksudnya? Iya, dia Iya kayak dendam masih ada. kan tapi memang diajarin sama Ju juga. Mm-mm. Nggak boleh dendam. Urusan dendam biar urusan Iya. bapak gitu. Iya. Gitu ya. Iya, tapi kalau mau rematch ya rematch aja. Tapi di ring ya. Udah janganlah. Tapi sekarang gitu. kamu kan fisik udah oke gini kan dia. Udah gemuk. Olahraga, basket, lompat-lompat gitu udah bisa. Kayaknya belum boleh dah. Soalnya kan gue sempet fraktur juga Oh kakinya. iya, karena jatuh itu Iya, ya. karena jatuh. Mm-mm. Pas fisioterapi kan. Mm-mm. Terus kayak 3 bulan belum boleh basket, belum boleh loncat-loncatan gitu-gitu loh. Mm-mm. Terus kamu juga katanya ikut Satria Nusantara? Iya. Satria Nusantara apaan lagi? Yang karate itu. Merpati Putih. Merpati Putih. Kok Satria Nusantara jauh banget ya? Merpati Putih. Iya dia. Minum dulu ah. Minum ya. Minum. Gue mau minum jangan Merpati Putih ya itu ya, yang kamu latihan bela diri itu ya. Iya, dia banyak coba sesuatu yang buat ngelatih motoriknya dia. Karena kan memang jalannya kapan itu masih miring banget. Terus lihat aja kalau dia jalan tuh jalan kayak jinjit-jinjit gitu loh. Kayak orang lagi mau joget tau nggak? Dia kalau jalan. Sama katanya kamu ini gitu. Jalannya postur tubuhnya miring ya. Iya. Kata Om tapi Kura, tapi kata fisioterapis itu udah mendingan sih, udah nggak semiring dulu. Dulu miring banget. Dulu miring banget. Dulu memang nggak ini banget. Dulu kalau nggak salah aku perhatikan kalau lihat video-video ayahmu itu kalau pas lagi fisioterapi ya, itu kan susah banget tuh mau lompat ini lompat itu gitu, nggak fokus begitu. Sekarang udah oke semua. Kan iniin bola apa gitu udah kan. Oke sih sekarang. Udah seimbang gitu ya. Kan itu kan bukan hanya soal fisik tapi kan juga fokus. Konsentrasi kamu gitu, fokus. Sekarang kamu udah oke itu semua. Udah oke semua. Udah tapi ngelewatin latihan-latihan itu. Udah. Kalau jalan kan biasanya kita fisio ini dulu sebelum fisio jalan dulu keliling komplek gitu kan. minum lagi nggak apa-apa. Jangan ketawa. Siapa yang ketawa? Banyak penontonnya emang di sini. Kayak apa namanya? Sebelum fisio kayak jalan dulu gitu kan. Terus di tengah-tengah jalan kayak tiba-tiba kaki kayak gini. Gitu. Oh. Iya. Bengkok sendiri. Iya. Itu kata bukan bengkok. Ya apa? Itu karena biasanya di jalan naik kan kalau nggak turunan kan. Itu kayak biasanya di jalan turunan sih kebanyakan. Kata Om Kura kenapa? Dia itu karena gue pengen ngerem tapi saraf itunya belum connect. Iya. Antara ini sama ini nggak connect. Tapi kata bapakmu suka pikun sekarang. Enggak, gue ingat. Dia ke sekolah. Bawa barangnya, tasnya dilupain. Ya kan, bawa tasnya isinya yang lupa. Gimana itu? Itu sengaja atau memang kamu memang pikun sekarang? Apa pelupa bukan pikun? Pikun kan buat orang tua. Hah? Enggak. Iya, enggak. Jadi itu cuma ini nggak sengaja. Iya. Kebetulan gitu ya. Kebetulan itu begitu kan, nggak tiap hari kan begitu kan? Nggak tiap hari. Kalau nggak tiap hari berarti itu namanya kebetulan. Ya 2 hari sekali. Nah, ini pertanyaan serius nih. Kamu masih serius sekolah? Sekolah? Sekolah sih sekolah tapi nggak serius. Berarti nggak serius. Tapi kamu pengen sekolah? Pengen, soalnya di rumah kayak gabut aja gitu. Nggak ada kerjaan. Kalau di sekolah kan enak. Kalau misalnya bosen gitu bisa kantin. Kalau bosen pas Jumat bisa lari Jumatan. Tapi kan mau kuliah bentar lagi, jadi sekolahnya harus bener dong. Enggak, bentar lagi masih kelas 3. Oh belum ya. Habis kelas 3 baru kuliah.
Kalau naik. Kalau naik. Kenapa sih kamu pesimis banget sekarang? Apaan? Kalau naik lah. Ya soalnya kayak ya gue masih goblok gitu loh. Enggak, bukan goblok. Kan masih proses. Iya, masih belum proses, belum fokus. Kan fokus. belum Nanti konsentrasi, kan belum pelan-pelan balik fokus. lagi semuanya. Iya. Kan banyak juga ingatan-ingatan dia tuh baru muncul. Mm-mm. Gitu pelan-pelan. Buktinya kamu dulu dari yang sama sekali nggak bisa jalan sekarang Sekarang udah kayak pinter, begini. udah hebat banget Iya, ini. dulu kurusnya ampun-ampunan loh. Mm-mm. Udah kayak aduh. Udah kayak gitu tinggal kalau ditendang saya aja kayaknya langsung jatuh. Merendahkan Cek. gitu. Tapi Kalau kamu sekarang kan keren banget ini bodinya, ha? dia minum vitamin yang mahal banget itu loh. Apa? Itu sehari bisa 7 saset sehari. Aduh, padahal mahal tekor banget. itu. Biasanya Tekor tuh itu. orang minumnya tuh sehari 1 aja. Dia bisa sampai 7 doyan. Ya orang enak. Dan gratis lagi ya. Iya. Buat Pak siapa gitu? Pak siapa? Pak Renji, Pak Bukan. Yang di Subarasi. Siapa Nggak sih ingat. namanya? Rudi. Pak, Bukan. bukan Pak Rudi. Ada lagi yang lain. Pokoknya yang di Subarasi kalau nonton ini Subarasi saya sudah habis. Tolong. Yang sebut merek di sini. Ini tapi kamu pernah dan sering banget berantem sama Renjiro itu karena apa sih? Enggak sih, enggak berantem. Kata-kataan aja. Karena apa? Kamu ngata-ngatain Renjiro? Iya. Atau ngata-ngatain bapaknya Renjiro? Enggak, Renjironya dong. Tapi kadang-kadang juga bapaknya. Terus diamukin sama Renji? Iya, dia nggak ngamuk gitu sih, cuma ya paling bete doang gitu. Ya paling gitu lah. Jadi hubunganmu dengan teman-temanmu baik? Hubungan dengan teman-teman ya ada yang baik, ada yang nggak baik. Jadi antara dulu sebelum kecelakaan dengan sekarang sama atau beda? Sama ya. Teman-teman maksudnya nggak ada yang berubah dong? Iya, sama semua. Tapi kayak setelah kecelakaan saya dipikirin sama teman-teman autis gitu. Beneran pura-pura autis aja gitu ya. Sampai sekolah dulu udah gitu. Kan autis. Kenapa mereka berpikir kamu autis? Ya nggak tahu. Mana gue tahu. Oh, jadi teman-temanmu itu punya kesan ke kamu sekarang itu kamu autis ya? Iya. Apa beneran pura-pura autis aja? Janganlah, gitu. Jangan. Itu namanya pura-pura, nggak boleh. Harus jadi dirimu sendiri dong yang baik, ya kan? Sekarang dia udah ceria, dia udah happy, ya kan? Walaupun ngomong terus, nanya terus, ngebaca terus, ya kan? Tuh kan nanti dia tiba-tiba bete. Itu kamu kenapa sih tiba-tiba happy, tiba-tiba bete? Dia kok nelfon dia pas lagi bete banget tuh, aduh. Bete soalnya ulang tahun belum dikasih Oh kado. iya, guys, ada yang mau ngasih David kado. Jangan gitu dong. Nah, terus aku tadi nanya hubunganmu sama teman-temanmu. Sekarang kalau aku nanya hubunganmu dengan keluargamu, ayahmu gitu, mamahmu itu gimana? Eyangmu? Neko. Juli. Gimana? Ya baik-baik aja. Tapi udah panggil bapak belum? Udah. Dulu kenapa panggil Mas Jo? Yang mumpung habis koma. Enggak gitu. Ada videonya loh Mbak Nung, apa ada buktinya. Dia geli banget disuruh panggil bapak. Iya. Tapi kapan pas manggil bapak itu pas kapan? Nggak tahu. Tapi tiba-tiba udah bapak aja. Iya. Tapi kamu udah yakin sekarang dia bapakmu? Iya. Yakin nggak kamu? Yakin. Kamu tahu nggak waktu kamu di dalam itu bapakmu nangis terus? Nggak tahu lah, orang nangis di depan tatonya kan gua. banyak banget ya. Tapi Iya. nangis terus loh kamu di dalam. Ya terus ngapa kalau tatonya banyak? Iya, tapi maksudnya kondisi kamu tuh udah kritis banget dan bikin khawatir semua keluarga. Ngerti nggak tuh? Lu nangis nggak? Ngapain gue nangis? Gue sibuk ngurusin perkara. Jadi sebenarnya intinya yang disampaikan oleh Mbak Melisa tadi itu, kamu bisa menjadi sekarang seperti ini itu prosesnya itu luar biasa, David. Dan semua orang ya, publik Indonesia kalau kamu pengen tahu, itu tuh mengikuti perkembangan kamu. Semuanya itu pada pengen ngikutin perkembangan kamu tuh seperti apa. Makanya ketika kamu menjadi seperti ini luar biasa.
banyak orang yang bilang, khususnya mama-mama online itu bilang kamu tuh anak strong kan, Anak ajaib. anak ajaib. Karena kalau ngelihat dari peristiwanya, aku pribadi itu nggak pernah ngebayangin kamu tuh akan seperti ini. Luar biasa. Nah, aku berharap nih sebagai orang tua nih teman ayahmu nih, sahabat ayahmu nih, ya, kamu harus jadi anak yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Jadi kalau di sini ada Jo, kan dia yang pontang-panting ngurusin kamu berbulan-bulan loh. Sampai sekarang jadi bapak rumah tangga. Kamu mau ngomong apa ke bapak? Terima kasih Mas Jo. Kok Mas Jo lagi? Bapak. Dari hati dong ngomongnya. Iya, ini udah dari hati banget. Gimana ngomongnya? Terima kasih. Ya terus apa lagi? Ke Mama Amel? Mama Mel, terima kasih Mama. Ke Eyang? Ke Eyang, makasih Eyang. Gitu doang loh. Ya, iya. Gak Nah, cocok. ke semua netizen, Mama-mama ke online. publik. Coba cerita, Terima dia kasih. sampai dikasih uang jajan, dibeliin Iya. makan, beliin sepatu. Itu kamu mau bilang apa? Oh, makasih Mbak Aya, makasih Bude, makasih siapa lagi ya? Yang baik siapa ya? Semuanya baik. Iya, semuanya. Terima kasih semua satu orang di grup itu, terima kasih. Oh, jadi ada grupnya Iya, ya? ada grupnya. Ada grupnya ya. Luar biasa. Coba kalau ke pengacaranya bilang apa? Udah kaya lu. Makasih itu nggak harus orang yang nggak kaya loh. Lu yang makasih ke gua. Astaga. Karena gua nama lu jadi naik. Salah. Kacau banget ini David ini. Luar biasa. Emang David udah, meskipun kita lihat, aku pribadi lihat David menjadi pribadi yang berbeda ya dengan yang saya kenal dulu nih David. Tapi kita tetap harus bersyukur bahwa David bisa menjadi seperti ini. Dan harapan kita semua, David harus membuktikan bahwa David itu memang nanti akan menjadi manusia yang sangat-sangat berguna, bermanfaat loh. Amin. Iya dong. David ingat, David kan abis juga ziarah ke Gus Dur, abis sowan ke Gus Mus, ya kan? Ke kiai-kiai yang lain. Kan semuanya pasti mendoakan seperti itu. Iya. Bener nggak? Iya. David ngerasa nggak? Ngerasa. Apa yang David rasakan? Ya, maksudnya gimana sih? Jadi gitu aja ya. Gitu aja. Oke. Jadi terakhir David mau ngomong apa nih? Iya, harapan. Oke, harapan David ke depan. Harapan. Udah kayak apa aja gue. Ini wawancara serius loh David. Iya, Coba serius. harapannya apa? Apalagi nih anak-anak David kan muda. baru ulang tahun kan. Ini ke-18 tahun. Artinya David sudah mulai menginjak di Beranjak. usia dewasa. Apa harapan David? Harapan terhadap hidupmu, harapan ke anak-anak muda yang lain. Anak-anak Pesan-pesan. muda yang lain. Mm-mm. Udah kayak apa ya? Mm-mm. Apa ya harapan? Semoga cita-cita saya tercapai. Amin. Tadi nggak punya cita-cita. Oh iya. katanya. Iya. Cita-cita gue apa? ya? Coba, Kira-kira coba. apa? Apa harapannya? Sampaikan aja. Semoga Semoga sehat. Semoga apa lagi? Lekas pulih dan cita-cita, apapun cita-citanya. semoga tercapai. Amin. Harapan untuk teman-teman yang lain apa? Pesan-pesan. Pesan-pesan Buat teman-teman kamu di luar sana. pesan-pesan apaan ya? Nggak bisa ngomong gua. Apa ya? Pesan-pesan teman-teman, saya itu tidak autis. Jadi stop. Ya udah stop aja. Nggak ada yang bilang kamu autis juga. Oke, ini perbincangan yang keren banget buat David, karena ini David pertama kali muncul di publik ya, muncul di pemirsa Cokro TV khususnya. Dan semoga ya buat kita semua ini menjadi pelajaran yang baik ketika melihat peristiwa atau pengalaman yang dialami oleh David ya. Kita lihat sosok David sekarang yang sangat ceria ya. Sangat ceria. Dari tadi kan kita senyum-senyum terus ngelihat David. Tapi sebenarnya pemirsa Cokro TV ini prosesnya masih sangat panjang. Oleh karena itu
Saya pribadi atas nama keluarga tentu saja masih mengharapkan support dan doa dari semua publik di Indonesia untuk terus mendoakan David ya. Khususnya David bisa menjadi lebih dewasa dan bisa mewujudkan cita-cita David yang sekarang oleh David sedang dicari kan. Iya, Sedang masih dicari, Pencarian sedang jati diri. sedang dicari, sedang berproses karena masih masa pemulihan. Oke David, terima kasih banyak ya. David 18 tahun sekarang dan Mbak Melisa Anggreni Thank you yang banget, Mbak setia Melisa berapa tahun? mendukung dan Beda 2 tahun mendampingi doang. David. 7 Dan tahun ya. kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya pemirsa Cokro TV dan terima kasih. Seruput Salam. kopi tapi teh. Iya, sambil seruput kopinya. Seruput kopi tapi teh. Males banget.